Perkenalkan, nama aku Sylvie Angela. Saat ini aku berstatus sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Visip Untan 2019 semester 2. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit memberikan pengetahuan tentang 25 teori komunikasi. Nah, jadi ditonton ya videonya. Teori yang pertama adalah teori komunikasi Lasswell. Nah, pada tahun 1948, Harold Lasswell memperkenalkan teori ini sebagai teori komunikasi dasar. Mengapa dikatakan dasar? Karena semua elemen yang diperlukan saat proses komunikasi berlangsung sudah Lasswell jelaskan dalam teorinya ini. Teorinya ini berbunyi who atau siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, with what effect, atau dan dengan efek apa. Nah, jadi pengertiannya, who atau siapa ini bertindak sebagai sumber informasi ataupun yang biasa kita sebut dengan komunikator. Kemudian says what, berbicara apa, yaitu menyampaikan pesan atau informasi. In which channel, dengan media apa, yaitu cara penyampaiannya seperti apa dan menggunakan apa. To whom, kepada siapa, yaitu kepada penerima informasi atau yang kita kenal dengan komunikan. Dan terakhir with what effect, dan dengan efek apa, yang berarti apa yang seseorang rasakan sebelum dan sesudah orang itu mengetahui informasi. Begitu teman-teman. Teori yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme. Menurut John B. Watson, teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan ataupun respons terhadap rangsangan. Teori yang ketiga, teori ini adalah teori komunikasi humanisme dikembangkan oleh Nick Neal, di mana pada teori ini lebih menekankan kepada pengawasan dan tanggung jawab bersama. Yang keempat adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver, di mana pada teori ini menitiberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima adalah teori use and gratifications, atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Coates, di mana mereka berpendapat pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang mereka. Yang keenam adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw, di mana mereka berpendapat apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka peristiwa itu pasti akan dianggap penting oleh masyarakat. Mengapa? Karena ketika media memberitakan sebuah berita dengan memberikan tekanan khusus, maka masyarakat tentunya akan berpikir bahwa berita itu penting dan harus dicari tahu kebenarannya, seperti itu. Yang ketujuh adalah teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan mereka sendiri terhadap suatu kenyataan. Kedelapan adalah teori nativisme. Chomsky dan Hadley berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Yang kesembilan adalah teori sibernetik. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi, baik antara sistem dengan lingkungan ataupun antar sistem itu sendiri. Yang ke-10 adalah teori kognitivisme, di mana teori ini lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil proses itu sendiri. Yang ke-11 adalah teori ketergantungan, dipopulerkan oleh Sandra Rokichbol dan Marvin DeVilliers, di mana fokus dari teori ini ada pada kondisi struktural yang ada pada masyarakat sehingga cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. 12 adalah teori kultivasi. Tokoh di balik teori ini namanya George Kepler. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang.
Yang ke-13 adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan. Spiral of silence ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu terhadap hubungannya di dalam suatu masyarakat. Berikutnya adalah teori norma dan budaya. Pesan dari media massa dapat mengubah atau juga dapat memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Bahkan terkadang pesan dari media massa ini juga dapat menciptakan norma baru di dalam masyarakat. Adalah teori ke-15, yaitu teori pengharapan nilai, di mana teori ini merupakan teori turunan dari teori use and gratifications dan juga merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Berikutnya adalah teori struktural fungsional. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Berikutnya adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori yang berikutnya adalah teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood adalah dua teoritikus yang menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia adalah dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Menurut Harding, fokus dari standpoint adalah kaum-kaum wanita yang termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan teori turunan dari teori feminisme. Yang ke-19 ada teori komunikasi dua tahap, membahas mengenai efek media massa serta pertama kali diterapkan dalam pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini berasumsi bahwa proses stimulus turut bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-20 kita akan membahas teori komunikasi administrasi. Adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Fungsinya yaitu untuk menjaga stabilitas informasi agar terjadi penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi tersebut. Nah, teman-teman, berikutnya kita punya teori komunikasi tahap awal yang dikenal dengan nama teori SMCR atau kepanjangannya adalah Source, Message, Channel, dan Receiver. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang semua itu. Yang pertama, kita mulai dari source atau sumber. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh source atau sumber ini dalam berkomunikasi, yang pertama tentu saja keterampilan komunikasi atau communication skills, kemudian sikap baik terhadap dirinya sendiri, pesan maupun penerima pesan, kemudian ada pengetahuan dan sistem budaya berupa norma dan budaya yang dianut serta sistem pengambilan keputusan. Yang kedua ada message atau pesan, dikembangkan berdasarkan yang pertama kode pesan berupa penggunaan bahasa, yang kedua isi, apakah pesan ini akan disampaikan secara utuh atau terpotong, dan juga perlakuan apakah pesan ini dapat diterima oleh panca indera manusia atau tidak. Dan yang ketiga adalah channel atau saluran. Di sini, saluran komunikasi yang digunakan sebaiknya cocok dengan pesan, mudah diterima, dan mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah receiver atau penerima pesan. Secara umum,
receiver dan source ini sama, jadi hal-hal yang perlu mereka perhatikan dalam proses komunikasi itu relatif sama, hanya saja yang harus dibedakan adalah konteks antara source atau si sumber itu dan receiver atau si penerima pesan. Nah, teori yang ke-22 ini juga sama, merupakan teori komunikasi tahap awal. Nama teorinya adalah teori SOR atau Stimulus Organisms Response. Jadi di sini asumsi dasar dari teori ini adalah penyebab terjadinya perubahan perilaku seseorang bergantung pada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Teori yang berikutnya adalah teori social exchange. Teori ini memiliki hubungan pertukaran dengan orang lain yang dapat menghasilkan sesuatu. Konsep ini terdapat pada unsur imbalan pengorbanan berupa biaya dan keuntungan, yaitu profit. Imbalan akan didapatkan melalui pengorbanan dan keuntungan merupakan hasil pengorbanan dikurangi imbalan. Teman-teman bingung kan? Nah, jadi teori ini diberikan rumus berupa C sama dengan A dikurang B dengan keterangan A adalah pengorbanan, B adalah imbalan, dan C adalah keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan, teori ini memerlukan setidaknya 2 individu untuk memperhitungkan untung dan rugi. Berikutnya adalah teori hipotesis kecocokan. Komunikasi dengan teori ini merupakan gaya komunikasi yang menggunakan ketertarikan melalui fisik. Contoh sederhananya adalah seorang wanita yang elegan pasti akan lebih memilih pria tampan sebagai lawan bicaranya. Sehingga dalam teori ini perlu adanya ketertarikan fisik dalam melakukan proses komunikasi. Dan yang terakhir atau teori yang ke-25 adalah teori interaksi simbolik yang merupakan suatu hubungan komunikasi antar individu yang saling keterkaitan atau menguntungkan. Nah, teman-teman, videonya udah selesai. Tadi kita udah belajar tentang 25 teori komunikasi. Semoga teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai habis bisa paham dengan penjelasan yang udah aku berikan, dan juga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!